Ibu. Halo, selamat siang teman-teman. Kedengeran suara Ibu Rika? Selamat siang, Ibu Rika. Iya, mohon maaf ya, agak terlambat sedikit karena ini loadingnya tiba-tiba nggak tahu kenapa lama sekali. Oke, baik teman-teman, silakan kameranya dibuka, lalu virtual background-nya diganti. Halo Andrew, hari ini Ibu kita kok masih pakai batik? kan hari ini kita harus pakai baju batik, memperingati hari Oh, iya. batik hari ini. Lah bukannya Saya besok, punya Bu. batik nggak tahu disimpan mama, Bu. Iya, besok kan Ibu Rika tidak ada kelak. Kita kan video kan, jadi hari ini kita memperingati. Aurin pakai kebaya, bagus ya. Ibu Rika juga nih, tapi Ini batik. size 6, Bu. Saya masih Iya, Lucu banget. Ibu Rika apa batiknya tapi kebaya modelnya ya. Ayo. saya punya batik udah kesempitan, Bu. Udah nggak Iya. pernah pakai lagi. Iya. Aku dia size 6 tapi masih bisa pakai, tapi banget. Apa? Juga gara-gara di rumah ya, jadi kita melebar. Kita Ibu Rika maksudnya. Rika aku nggak pakai batik gara-gara udah kekecilan, Bu. Gak apa-apa, boleh. Jangan pakai kaos dong ya. Dia pakai Caranya aku kaos nggak ini. pakai ya, Bu. Iya, nggak apa-apa, boleh. Yang penting Caranya bajunya rapi. kekecilan. Ibu, saya punya batik itu kesempitan. Iya, nggak apa-apa. Yang penting pakai Sama. kemeja tuh kayak si Jason, keren loh. Jason pakai kemeja. Nah, Ini gitu dong rapi. Oh, ya batik merah. Oh, baru beli ya? Kamu ya? Enggak, ini punya Kokoh. kakek saya. Ibu Rika. saya. Ya. Ayo backgroundnya diganti dong. Ibu Rika, baju batik aku lagi dicuci. Ya udah besok pakai ya. Kalau biar ketemu sama Ngapain lawsuitnya. pakai, orang nggak nge-zoom juga, Bu. Oh, kalau lawsuit nggak pakai ini ya, nggak pakai Zoom ya besok ya? Zoom kok. Enggak, Google maksud Meet? aku ibu kan udah Oh, pakai Zoom kok sama ibu. hari ini. Oh, dikasih Mbak yang punya anak. Aduh, baik sekali ya. Tapi kamu jadi nggak punya batik ya. Kalau Ibu Rika Aku wajib. punya batik kecilan kita buat sekolah mama aku jadinya. Kalau Ibu Rika memang wajib harus punya batik. Karena gimana ya, kalau suruh pakai pakaian formal, anak Ibu Rika bingung. Pakai bajunya yang mana, udah yang batik aja kan. Jadi mau dipakai kapanpun, mau buat kondang, buat acara pesta. Batik nikah tapi atau sekarang apa. mahal banget, Bu, kalau yang bener dari itu nggak di print, yang dilukis. Iya, itu paling mahal. Karena kan handmade, buatnya aja lama, ya kan? Batik itu cantik loh, Bu. Iya, tapi mahal Aku ya. suka batik itu gara-gara abstrak, dia punya corak tuh kayak beda-beda semua, enggak. Iya, betul. Kalau Oke. kayak kemeja atau apa kan kotak-kotak gitu. Yuk, Casey, Adrian, Andrew, latarnya tolong diganti dulu. enggak, Bu? Sebentar dulu ya. Ntar dulu. Gaby, Sean, Ian, Elaine, tolong Andrew latarnya diganti dulu sayang supaya kita bisa kompak. Ya. Tuh, kayak gini kan pakai kita latarnya udah bagus ya. Adrian pakai kaos, padahal tidak dibilangnya pakai kemeja atau pakai seragam sekolah ya. Oke. Siapa lagi? Saya pakai kemeja pergi. Saya pakai kaos pergi. Ayo Gaby, Elaine, Sean, Afram Casey. bilang males. Siap. Iya nih Afram nggak boleh begitu Afram ya. Ini kalau Afram Ibu Rika kasih tahu papinya juga pasti papinya siapin batiknya. Atau mamahnya nih, mamahnya atau papahnya pasti, ya Bu nanti saya siapin, pasti begitu. Papa mamahnya baik tapi Aframnya tidak mau. Yuk Casey, kalau tidak pakai background, tidak dibuka kameranya, terpaksa Ibu keluarkan dari Zoom ini ya. Karena hari ini kita akan kita belajar untuk menghargai peninggalan batik, karena batik ini adalah milik Indonesia. Ya, harus bangga. Ibu. Ya. Silakan kameranya. Bu, dia bukan males, Bu. Afram bukan males, tapi dia itu mesti pergi. Dia di Thailand sih, Bu. Dia lagi sekolah di les sih, gimana? Dia mungkin malu kali, Bu, nanti sama Thailand sih. Emang batiknya bolong-bolong, dia malu pakai Enggak, batik. tapi kan maksudnya soalnya ada beberapa murid ya yang aku pernah WA, katanya nggak suka jadi orang Indonesia. Gimana sih? Gak boleh gitulah. Tiara, Bu, tuh orang kayak orang
orang Paling Amerika. suka bingung ya sama murid tuh ya Bu ya. Mm-mm. Orang Indonesia Bu, tapi nggak bisa sebentar, ngomong Indonesia. saya masih punya satu batik, saya ganti dulu. Iya, ya Afram yang rapi ya, jangan pakai kaos ya. Ibu Good. tuh Andrew. Afram lagi Adrian. Andrew. Iya, terima kasih Andrew, Adrian. Jangan pakai kaos pokoknya. pakai batiknya cuma buat foto gak? Boleh. Bu, Wah, kepanasan. Yuk, kita doa baju dulu. aku tinggal satu aja. Yang ini aku yang pakai. Yang lainnya kemana bajunya? Ya udah nggak apa-apa. Cuci bawahnya dikit. Oke, Casey tidak bisa ganti background. Ya udah, yang penting kameranya dibuka. Kok kameranya tidak dibuka, Ibu tidak mau. Ya. Oke, sekarang Ibu agak disiplin ya. Serius tapi santai. Nggak mau Ibu Agak dikasih seperti sedikit itu. galak sekarang, disiplin. Sekali-sekali. Habis terpenting adalah ada apa ya? Ada komunikasi. Jangan dicuekin Ibu Rikanya. Yuk kita doa dulu yuk. Sudah kepotong 10 menit nih. Yuk, mari teman-teman kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain di sekitar kita, dan juga bagi nusa dan bangsa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, yang tidak bisa buka kamera ataupun tidak bisa ganti background siapa? Karena tadi di kelas 7, kelas 8 semuanya bisa. Kecuali yang ada di China ya. Ada murid Ibu Rika, dia ada di China. Ibu Rika dia tidak bisa ganti ininya, nggak apa-apa. Mungkin karena memang komunikasi dia tidak bisa bahasa Indonesia, jadi ya udahlah, Ibu maafkan. Tidak masalah, tapi kan di sini kalian semua ada di Indonesia ya. Tolong, Afram tadi udah bikin loh backgroundnya, kok diganti lagi Afram? Eugenia, Benyamin, Winona, Sean, Gaby, Helly, Casey tadi udah izin sama Ibu Rika tidak bisa ganti background. Oke, Elaine bisa? Oh, Afram ganti lagi, Afram. Udah Bu. Andrew, bagaimana Andrew? Bisa diganti backgroundnya? Tidak bisa ya? Oh, kamu pakai handphone ya? Yang apa iPad yang jadul ya? Ya udah nggak apa-apa. Oke, karena nanti kalau kalian masih di SMP nanti di JTS, kalian tetap akan memakai batik loh teman-teman. Setiap tahun sekali tetap pakai batik. Ataupun kalau kamu di sekolah lain pun ada seminggu sekali itu kalian memakai batik. Biasanya di hari Jumat. Ya, Jumat atau Kamis. Batiknya batik bebas. Jadi beli batiknya nggak usah yang mahal-mahal. Kalau Ibu Rika mah sukanya pakai bakul batik, merek bakul batik itu sederhana, pas di kantong. Jadi promosi deh Ibu Rika. Oke, yang Ibu Rika panggil, tolong jawab. Aku bangga menjadi, karena ini masuk pada bulan bahasa, kalian bisa bilang aku bangga menjadi. Aku bangga belajar bahasa Indonesia, atau aku bangga bisa bahasa Indonesia, atau berbicara, membaca, atau apapun yang berkaitan dengan bahasa. Karena kita sudah masuk kepada bulan bahasa, yaitu di bulan Oktober. Ya, baik. Ini Ibu latih kalian untuk membuat kalimat ya, hanya satu kalimat saja. Baik. Sekarang Ethan, Clarabel. Aku lupa mau ngomong apa. Ya, aku bangga belajar bahasa. Aku bangga belajar bahasa Indonesia. Ya, betul. Tidak nyaman ya, karena kamu tidak terbiasa. Batik kan baju biasa aja, sama seperti kaos ya. Oke, Gaby, Ian. Hadir. Gaby tidak ada. Gaby tidak ada ya? Tadi Ibu lihat ada Gaby tadi. Oke. Aku catat dulu ya, Gaby tidak tahu kabarnya. Oke. Matthew, Sean. Aku bangga bisa bahasa Indonesia. Bagus, terima kasih. Seperti itu ya. Sean, mana Sean? Tidak ada ya? Jordan, Benyamin. Aku bangga belajar Indonesia. Oke, terima kasih.
Bu, Sean ada Bu. Afram, Adrian, ya. Sean, latarnya nggak bisa diganti. Aku hadir. Ya. Terus Afram, Andrew, Nathan. Saya enggak. Saya G. bangga Indonesia punya batik. Iya, terima kasih. Nathan, Jason, Ken. Ibu bangganya boleh apa aja kan, Bu? Ya. Ken tunggu. Nathan kan udah, Bu. Iya. Iya. Ibu, Mm-mm. Nathan Iya, kan Nathan. udah. Iya, sudah. Ibu panggil Ken. Kennya tidak ada ini. Ibu udah foto belum? Belum. Tar dulu, lagi absen dulu dong. Ibu lagi cek dulu nih, ada yang belum masuk. Oke. Chloe, Casey. Aku bangga belajar bahasa. Oke. Saya bangga menjadi orang Indonesia. Baik, terima kasih Casey. Begitu ya, Joanne, Sharon. Saya bangga bisa bahasa Indonesia. Oke, terima kasih Aurin. Saya bangga bisa ngobrol dengan bahasa Indonesia. Oke, terima kasih Luigi, Grace. Saya bangga bisa berbahasa Indonesia. Ya, bagus. Eugenia, Heli. Winona. Oke. Dengan begitu, dengan membuat satu kalimat saja kamu sudah bisa ya, bagus. Oke, tar dulu Ibu tanya lagi, Gaby. Tadi Gaby ada loh. Kok menghilang? Apa sinyalnya hilang? Bentar ya. Sebentar dulu ya, sebelum kita foto Ibu mau cek dulu. Sebentar. Siapa yang belum masuk? Tadi Ibu Lika lihat kok ada Gaby di sini. Tidak ada Gaby ya. Oke. Baik. Berarti 2 orang tidak ada, Gaby dan Ken, ya. Tidak tahu kabarnya kemana. Biasanya kita on time, kita biasanya hadir semua nih. Oke, silakan kameranya dibuka semua. Sean, Eugenia, Benyamin, Winona. Oh, Afra masuk lagi. Oke. Silakan. Andrew yang rapi dong. Andrew yang rapi. Andrew mau difoto. Andrew. Andrew udah mau ganti baju aja. Ayo, silakan. Cheese. Senyum karena ini mau fotonya mau dikirim per kelas ya. Ya, Afram bagus. Dibuka dulu ya. Nah, karena mau dikirim ke Saucang bahwa hari ini kita sudah Oke, 1. Oke, tadi siapa yang Luigi silakan foto ya. 1, 2. Andrew kesini dikit dong. Andrew bukanya nggak kelihatan. Nah, ya. Sudah? Iya. Sean, kenapa tidak dibuka kameranya, Sean? Oke, terima kasih. Tuh, Matthew juga bagus batiknya. Oke, kita ada 24 orang, yang tidak hadir 2 orang. Baik, yuk kita buka bukunya. Sekarang kita sudah masuk kepada sejarah ya. Ini tentang diplomasi ya. Teman-teman, kemarin kita sudah menyampaikan informasi berdasarkan teks yang dibaca. Ingat, teks yang dibaca, lalu kemarin kita ya. Tadi siapa yang panggil Ibu Rika? Kenapa ada hari batik sih? Kenapa ada hari batik sih? Iya, karena ini adalah ciri khas bangsa Indonesia dengan memakai batik. Karena ini adalah kerajinan tangan Indonesia yang sudah mendunia. Jadi kalau kita tidak memperingatinya, nanti bisa nanti diklaim ya batik itu adalah milik negara lain ya. Oleh sebab itu, Ibu, kenapa Ibu Kartini ada kaitannya sama batik? karena Ibu Kartini kan tidak Ibu Kartini kan adalah wanita Indonesia ya, wanita pertama Indonesia yang menginginkan bahwa wanita Indonesia itu harus sejajar dengan laki-laki. Ibu Kartini kan ibunya itu kan pas lagi itu Siapa Ibu melahirkan. Ya,
Ibu Kartini ketika melahirkan dia meninggal dunia karena dia menikah di usia yang sangat muda. Ya, makanya sekarang kan ada peraturan tidak boleh menikah di bawah usia 20 tahun ya sekarang ya, atau 18 tahun. Ibu, tapi kata guru saya di Amerika ada yang menikah umur 12, Bu. Ya, waduh itu mah belum siap. Nanti anaknya mau dikasih makan apa ya kalau Iya. mamahnya, papahnya masih muda ya. Oh, kalau di Indonesia dilarang, tidak boleh. Tidak boleh ya. Oke, sekarang yuk kita lihat. Nah, ini kita masuk kepada keterampilan kinerja praktik berbicara, kegiatan 2.2. Silakan di halaman 20 kalian lihat. Ya. Oke. Ibu minta tolong bantuan Ethan untuk baca paragraf 1. Ya. Lalu Aurin paragraf kedua, ya Aurin cantik sekali ya, kuningnya bagus. Lalu Luigi paragraf ketiga. Keempat, Ibu minta bantuan Jordan. Kelima, seperti biasa, Ibu minta bantuan Jason. Ya, nanti yang terakhir, Nathan cari kesimpulan dari cerita ini. Kira-kira cerita ini tentang apa ya kira-kira? Oh iya, kemarin Ibu Rika dikasih bagus sekali ya peta pikirannya yang kalian sudah bikin ya. Ada yang gambarnya gambar kepiting ya, peta pikirannya menarik sekali, kreatif ya. Bagus, pertahankan ya. Yuk silakan paragraf pertama. Ethan silakan baca halaman 20. Ibu halaman berapa, Bu? Halaman 20, Nak. Kegiatan 2.2. Yang itu ya, yang diplomasi dan mempertahankan kemerdekaan. Oke. Silakan Ethan. Oh, Ethan kayaknya ada masalah kali ya. Oke. Nathan aja ya, Nathan. Mumpung Nathan wifi-nya tidak bermasalah, silakan Nathan baca yang keras. Paragraf 1 ya. Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal salah, Bu. Ayo baca ulang lagi. Ayo enggak Salah. Ya, kenapa Jason? Sebentar. Kenapa Jason? Ini kita mesti bacanya kayak orang peristiwa Sumpah Pemuda gak? Enggak, baca biasa aja. Jason, yuk kenapa nggak pas saya baca, Yes? Apa? Yuk kenapa kayak nggak gitu mulutnya kalau saya baca salah? Enggak, dia mau tanya sama ibu, tapi belum dikasih tahu. Dia tadi mukanya kayak kaget gitu. Gitu. Enggak, dia bingung harus bacanya dengan deklamasi atau baca biasa. Ibu bilang baca biasa saja, tapi jangan terlalu cepet-cepet ya supaya kita paham ya. Oke. Silakan. Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Segenap rakyat Indonesia bersukacita atas kemerdekaan setelah berabad-abad terbelenggu oleh penjajah. Upaya dalam bentuk kekerasan yang dilakukan oleh Belanda dalam merebut kembali jajahannya semua berakhir dengan kegagalan karena rakyat Indonesia bersatu melawannya. Oke, stop. Nah, di sini ya, berapa tahun sih berapa abad Indonesia sudah dijajah oleh Belanda? Kayaknya 2 abad ya, Bu. Yakin 2 abad? 6. Ya, 2 atau 4. Salah. 3. 3/4 abad. Jadi berapa tahun itu kira-kira? Ada yang tahu? 350, 320. 325. 320. Itu kan 325. Kan seperempat. Jadi 325 tahun. Wow, luar biasa ya. Paling lama loh itu daripada negara-negara lain. Kalau negara lain cuma berapa tahun, tapi kita udah 3/4 abad. 325. Bu, Taiwan dijajah Cina juga 200 tahun, Bu. Iya, kita paling lama kan. Makanya ya itu jadinya kita tidak berkembang, tapi bersyukurlah saat ini kita sudah mulai mengalami banyak perubahan ya. Baik,
Di paragraf pertama ini kira-kira ide pokoknya apa tentang apa ini? Ada yang tahu? Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Betul. Jadi memproklamirkan ya. Jadi menyatakan kemerdekaannya. Memproklamirkan itu apa? Menyatakan kemerdekaan. Jadi dari kata proklamasi. Nah, kok proklamasi itu teksnya memproklamirkan itu adalah menyatakan bahwa kita Indonesia merdeka, begitu. Sudah bukan lagi Hindia Belanda lagi. Dulu kan namanya Hindia Belanda ya. Jadi namanya kemarin adalah Indonesia. Oke, lanjut silakan paragraf kedua. Tadi Ibu suruh siapa? Aurin, ya silakan. Permasalahan yang dihadapi Indonesia atas penjahatan Belanda turut menjadi perhatian dunia. Mereka mencoba menyelesaikan permasalahan tersebut dengan jalur diplomasi. Beberapa peristiwa perjanjian dalam menyelesaikan permasalahan tersebut di antaranya perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Royan hingga konvensi meja bundar. Oke, terima kasih. Aurin, kamu juga nanti SMP-nya pindah juga? Ke Ursula juga? Iya, bentar lagi mau tes. Oh iya, karena ada mulai pembukaannya sama dengan Kanisius. Sukses selalu ya untuk Aurin ya. Jangan lupakan kita ya. Oke, baik. Kira-kira di paragraf kedua ini ya, isinya tentang apa? Ide pokoknya apa? Dia ada bisa di awal, bisa di akhir kalimat. Kira-kira yang mana? Ada yang tahu? Ibu saya boleh? Boleh, silakan Jason. Yang mana? Perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Royan hingga konferensi meja bundar. Betul, ya itu dia. Jadi ada beberapa peristiwa perjanjian dalam menyelesaikan masalah, yaitu perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Royan hingga konferensi meja bundar. Betul. Oke, mari lanjut paragraf ketiga, silakan. Luigi atau siapa? Ada Bu. Ya, silakan. Perjanjian yang pertama dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak yaitu perjanjian Linggarjati. Perjanjian ini merupakan hasil dari perundingan Linggarjati yang dilakukan di Linggarjati, Cirebon pada 10 November 1946. Jalur diplomasi ini melibatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Adapun isi perjanjian ini ialah pembagian kekuasaan antara Indonesia dan Belanda. Namun hasil perjanjian ini belum menemukan titik terang karena Indonesia merasa dirugikan. Iya, betul. Kira-kira yang mana ini? Ide pokoknya? Bisa di awal, tengah, ataupun tengah-tengah? Gantian, Jason udah pinter, gantian. Ayo, siapa? Ayo, silakan. Aurin bisa? Apa, Bu? Coba Aku mau, Aurin. Iya, nanti dulu ya. Ide pokok kan? Iya. Ide pokok. Iya, ide pokoknya apa? Aku tahu, Bu. Iya, sebentar. Gantian, sekarang yang perempuan. Ibu pengen tahu. Kan aja belum ngomong. Iya, sabar. Ayo, Sitan Aurin. Perjanjian yang pertama dalam usaha pendamaian kedua belah pihak yaitu perjanjian Linggarjati. Iya, betul. Iya, betul. Ini membahas tentang perjanjian yang pertama, yaitu Linggarjati. Oke. Ya, Linggarjati. Nah, Linggarjati ini dilakukan di Linggarjati, yaitu di Cirebon, pada tanggal 10 November 1946, yang melibatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tapi ternyata tidak menitik terang karena Indonesia itu merasa dirugikan.
tidak mau, tidak usah. Jadi tidak ada tidak berjalan sukses perjanjian ini. Yuk kita lanjut pada perjanjian selanjutnya. Paragraf selanjutnya, siapa yang bertugas untuk membaca? Ibu, saya yang 4 atau yang 5, Bu? Ini 1, 2, 3, 4. Oh ya, Jason. Jason kan terakhir 2. Ibu, bukannya saya yang 5 ya, Bu? Saya lihat salah. Jason yang terakhir, sorry. Sekarang kalau tidak salah, Chloe ya? Oh bukan. Enggak, tadi enggak dipanggil Chloe. Apa ya tadi ya, Ibu lupa jadinya. Ya sudah deh, kalau gitu Jordan, ya silakan Jordan baca. Selanjutnya ada perjanjian Renville sebagai hasil perundingan Renville yang dilakukan di kapal Angkatan Laut Amerika, USS Renville. Diplomasi ini dilatar belakangi oleh peristiwa agresi militer Belanda pertama pada 21 Juli 4 Agustus 1947. Perundingan ini dilaksanakan atas usulan Dewan PBB dan KTN, Komisi 3 Negara. Salah satu keputusan dalam perjanjian ini adalah negara Republik Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat. Oke, baik. Kira-kira, sekarang Ibu mau tanya Nathan, kira-kira ini ide pokoknya yang mana, Nathan? Halo? Oke, seperti sinyalnya terputus. Chloe, tahu Chloe? Apa ide pokoknya? Ibu, saya boleh. Ntar dulu, Jason, Ibu mau tanya Chloe dulu, biar semuanya kebagian pinternya. Ide pokoknya yang penting apa kira-kira? Selanjutnya ada perjanjian Renville sebagai hasil perundingan Renville yang dilakukan di kapal Angkatan Laut Amerika USS Renville. Betul, tapi nggak usah pakai selanjutnya ya. Jadi masuk aja langsung perjanjian Renville, langsung seperti itu ya. Karena kan cari ide pokoknya saja. Betul. Karena kan yang pertama tadi itu adalah perjanjian Linggajati, lalu yang kedua itu perjanjian Renville. Ya, di sini perjanjiannya adalah negara Republik Indonesia menjadi negara Indonesia Serikat. Ya, dan di sini dilakukannya di kapal laut Amerika. Ya. Karena dilatar belakangi oleh agresi militer Belanda pertama ya pada tanggal 21 Juli sampai dengan 4 Agustus 1947, maka dilaksanakan atas usulan Dewan PBB dan KTN Komisi 3 Negara. Jadi negara Republik Indonesia menjadi negara Indonesia Serikat. RIS pada saat itu. Tapi akhirnya kembali lagi menjadi negara Republik Indonesia sampai sekarang ya. Baik, terima kasih. Silakan lanjut Jason. Situasi yang semakin memburuk mendorong berlanjutnya berbagai upaya diplomasi. Perjanjian sebelumnya, yaitu Rumroyen, dimulai pada 17 April 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pimpinan delegasi Muhammad Rum dari Indonesia dan Herman van Rooijen dari Belanda. Perjanjian ini menetapkan bangsa Belanda menyetujui kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Jogja. Konferensi meja bundar udah Bu. Ya. Jadi keterusan Ibu juga jadi ikut ini karena seru ya sejarah ini ya. Pagi kalau di videokan. Oke. Jadi kira-kira ide pokoknya apa ini? Elaine, silakan Elaine, ide pokoknya apa, Nak?
Bu, saya boleh minum. Boleh lah. Baru baca satu paragraf udah aus. Oke, silakan Ilen. Kira-kira apa Ilen? minum. Ide pokok dari paragraf kelima, halaman 20. Kira-kira apa ide pokoknya? Nggak tahu. Tidak tahu. Oke, Andrew, bisa Andrew jawab? Maybe Ya, apa? kayaknya Royen dimulai pada 17 April 1949 di Hotel Des Indes. Ya, betul. Itu betul kok. Kamu kok kayaknya. Oh, kamu bisa kok. Ya, seperti itu ya. Jadi tadi yang pertama itu Linggajati, kedua perjanjian Renville, dan yang ketiga itu adalah perjanjian Royen ya di Hotel Des Indes Jakarta. Nah, ini diambil dari nama delegasinya. Delegasinya itu dari Indonesia itu Muhammad Roem dan Herman van Royen. Namanya Royen ya, dibacanya Royen. Jadi dia menetapkan bahwa bangsa Belanda setuju kembalinya jadi tadi RIS jadi berubah jadi Republik Indonesia. Tapi bukan di Jakarta, pindah ke ibu kota yang semula yaitu di Yogyakarta. Dulu memang sempat ibu kota Indonesia itu ada di Yogyakarta, ya. Oke, silakan yang terakhir. Paragraf terakhir, silakan. Afram bisa baca, Afram? Paragraf terakhir. Afram keluar, Bu. Loh, dipanggil kok keluar. Oke, sudah. Kalau begitu, siapa ya? Grace, bisa baca Grace? Silakan Grace baca. Paragraf terakhir. Yang konferensi meja bundar. Betul. Konferensi meja bundar merupakan titik terang bagi rakyat Indonesia dalam menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya. Perjanjian ini dilakukan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Pada konferensi ini delegasi Indonesia diketahui oleh Mohatta. Hasil dari konferensi ini adalah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat sepenuhnya tanpa syarat. Oke. Nah, kira-kira Ibu minta siapa lagi ya? Iya, main idenya apa ini? Ide pokoknya. Nggak tahu, Bu. Masa nggak tahu sih? Udah kelas 6, gimana ini? Ide pokoknya apa ini? Dia membahas apa gitu loh. Sean, silakan Sean. Sean, kamu nggak pindahkan SMP-nya atau pindah? Belum tahu. Kira-kira apa ide pokoknya Sean? Kurang tahu. Kurang tahu. Oke, Jordan Resen. Silakan Jordan, apa main idenya? Hasil dari konferensi ini adalah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat sepenuhnya tanpa syarat. Iya, betul. Itu dia. Hasil konferensi meja bundar ini adalah pengakuan kedaulatan bahwa Republik Indonesia Serikat sepenuhnya tanpa syarat. Jadi diakui ya oleh Belanda. Kok kemarin kan, oh enggak, itu masih jajahan Belanda, padahal Indonesia sudah merdeka. Nah, ini dia. Oke, silakan. Kalian tadi kan informasi sudah dapat tuh, setiap paragraf satu ketika sudah yang Ibu bacakan. Sekarang silakan buat peta pikirannya dari informasi yang tadi sudah Ibu Rika bacakan, ya. Bentuknya boleh modelnya apa saja, seperti misalnya ada lingkaran, segitiga, atau apapun boleh. Kemarin itu ada yang bikinnya pakai kepiting, gambar kepiting, boleh ya. Jadi tugas untuk hari ini adalah kalian membuat mapping, ya, peta pikiran berdasarkan
Mapping itu peta pikiran. Contohnya seperti di halaman. Nah, ini ada nih di halaman 21 ada, tapi untuk besok ya. Nah, di halaman 19 tuh ada peristiwa Sumpah Pemuda ya. Lalu di halaman 17 ya, kalimat membuat kalimat tanya. Nah, ini adalah mapping. Contohnya ya. Tadi kan sudah kita tadi ada berapa? 1 2 3 4 5 6. Berarti ada 6 peta pikir informasi penting. Tadi kan sudah dibahas kan? Nah, kalau tadi kalian dengarkan, kalian tinggal highlight dan tinggal bikin mind mapping-nya di buku tulis kalian masing-masing. Ya. Baik, ada pertanyaan? Jadi memudahkan kalian ya, jadi tinggal gambar saja. Ya, kalau lupa nanti video ini nanti akan Ibu share di Google Classroom, kalian bisa mengulang kembali, melihat kembali ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Bisa ya, mudah ya. Nah, oke, karena ini sudah mau habis ya. Sudah mau habis materinya, jadi kemungkinan besar minggu depan kita sudah selesai. Siap-siap kirimkan video cantiknya ya tentang Sumpah Pemuda. Nah, ya, mungkin nanti hari Senin Ibu mau coba kalian latih satu-satu ya, kira-kira bacanya seperti apa sih? Ya, kalau misalnya, ini kayaknya Nathan sudah selesai nih. Nanti Nathan boleh di-share, kasih lihat ke teman-temannya ya. Ini loh contoh video saya misalnya ya. Nanti kalau misalnya, oh Nathan kayak kurang ini atau apa, teman-teman bisa kasih masukan supaya bisa dapat nilai bagus. Ibu, ya Jason? kita bukannya boleh bikin live, Bu, kayak bonus poin, Bu, kalau bikinnya live. Enggak, Ibu minta video sekarang. Kenapa bilang boleh-boleh? Oh, kalau live kayaknya kurang apa ya? Kurang courage. Semuanya. Cuma kayak beberapa orang aja nggak apa-apa, biar plus poin. Enggak, kalau sekarang kan kita temanya kan kita mendeklar apa Sumpah Pemuda ya. Kalau kemarin kan memang ada plus poin juga ya. Kalau ini juga kalau yang video yang terbaik yang bagus nanti akan Ibu lombakan untuk menyambut hari ini bulan bahasa. Mungkin hanya 3 orang saja yang Ibu yang akan Ibu pilih. Begitu. Wah, 6B udah mulai tunggu di waiting room. Oke ya. Jadi buat yang bagus ya, jangan lupa kasih soundnya ya, atau kalau kamu mau kelihatan mukanya kamu kasih gambar seorang anak yang sedang atau Bung Tomo ya, atau seorang anak pemuda Indonesia yang sedang mengikrarkan Hari Sumpah Pemuda. Itu banyak sekali ya. Silakan kalian mulai mencari apa yang ingin kalian buat ya. Ingat jangan lama-lama ya durasinya. Foto, kalau kamu nggak mau pakai background kamu, nggak mau kelihatan wajahnya juga, silakan kalian atur mau bagaimana. Ya, bagaimana? Bisa ya? Ini jadi ulangan tema kedua. Ya, Sumpah Pemuda menyambut bulan bahasa. Baik, cukup sekian ya pembelajaran kita pada siang hari ini. Karena ini kelas 6B sudah mulai menunggu di waiting room. Salam sehat selalu. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Kembali kasih. Bye. Bye, Bu Rika. Bye. Bye.